Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Eksis? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Kisah kali ini adalah Abu Nawas mati. Hah? Abu Nawas mati? Begini ceritanya sahabat Eksis. Halo sahabat Eksis, kali ini kita akan melanjutkan kisah yang kemarin ya. Jika kemarin raja itu telah dijual oleh Abu Nawas menjadi seorang budak, dan kemudian sang raja itu menjadi marah, raja menjadi murka. Bagaimana bisa seorang Abu Nawas memperlakukan dia seperti itu? Kemudian Baginda Raja pun pulang ke istana. Setelah sampai di istana, Baginda Raja memanggil anak buahnya, yaitu prajurit-prajuritnya. "Prajurit, kesini kalian," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan kepada para prajurit itu untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas harus kalian tangkap. Pokoknya apapun yang terjadi, seret dia ke sini. Aku mau dia dibawa ke sini saat ini juga, kata Baginda Raja. Kemudian para prajurit itu mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi dicari kemana-mana Abu Nawas itu tidak ada. Di dalam rumah tidak ada, di luar tidak ada, di sekitar tidak ada. Istrinya pun tidak mengetahui di mana Abu Nawas itu berada. Akhirnya para prajurit itu pun pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi setelah para prajurit itu pergi, tiba-tiba Abu Nawas muncul. Kemudian dia masuk ke rumahnya dan dia menemui istrinya. Istrinya berkata, "Duhai suamiku, para prajurit kerajaan tadi kesini mencari kamu." Abu Nawas menjawab, "Ya istriku, ini urusannya sangat gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi seorang budak." "Hah? Apa? Raja kujual menjadi budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" kata istri Abu Nawas. "Supaya dia itu tahu bahwa di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu rasanya sangat sengsara, dan aku ingin memberi pelajaran kepada Sultan Harun ar-Rasyid itu bahwa rakyatnya itu saat ini sangat membutuhkan dirinya. Kalau tidak dengan cara seperti ini, maka akan sulit untuk menjelaskannya istriku." "Oh, tapi terus bagaimana ini suamiku?" kata istrinya itu. "Walaupun sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti murka. Buktinya para prajurit tadi diperintahkan untuk menangkapmu." "Istriku, menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pasti kau akan dihukum berat suamiku." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," kata Abu Nawas. Istrinya bingung, apa maksudnya. Kemudian Abu Nawas pergi masuk ke dalam rumah. Dia mengambil air wudhu. Kemudian ia mendirikan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat, dia berpesan kepada istrinya, "Istriku, dengarkan aku baik-baik ya." "Iya suamiku, apa?" Ternyata sang Abu Nawas ini menitipkan sebuah pesan kepada istrinya. Kemudian tak berapa lama, para tetangga Abu Nawas ini geger karena tiba-tiba saja istri Abu Nawas ini menjerit-jerit. Para tetangga Abu Nawas itu berdatangan ke rumah Abu Nawas dan bertanya, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" "Kamu nanya," kata istrinya. "Kamu nanya? Ada apa? Aku bertanya beneran. Kamu bertanya-tanya." "Iya, memang apa yang terjadi?"
Suamiku mati. Hah? Apa? Suamiku mati. Apa? Abu Nawas mati? Iya. Tak berapa lama, kabar kematian Abu Nawas itu tersebar ke seluruh pelosok negeri. Dan sampailah berita itu kepada Baginda Raja. Baginda Raja sangat terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur dirinya. Baginda Raja beserta beberapa pengawal serta seorang tabib atau seorang dokter istana segera menuju ke rumah Abu Nawas untuk melakukan takziah. Raja menyuruh tabib itu untuk memeriksa Abu Nawas. Kemudian tabib itu pun segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian sang tabib datang kepada Baginda Raja dan menyatakan bahwa Abu Nawas memang telah meninggal beberapa jam yang lalu. Dan Baginda pun juga sangat sedih mendengarnya. Kemudian Baginda masuk dan melihat Abu Nawas. Melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku tak berdaya, Baginda menjadi terharu dan meneteskan air mata. Wahai istri Abu Nawas, apakah ada pesan terakhir Abu Nawas untukku? Tanya Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia ini dan di akhirat di hadapan rakyat yang mulia, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah, kalau itu memang permintaan Abu Nawas, aku akan mengabulkannya, kata Baginda Raja menyanggupi. Kemudian jenazah Abu Nawas pun diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan para rakyatnya di tanah lapang. Lalu beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa pada hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya, kata Baginda Raja dengan mantap. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau itu terdengar suara keras, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seketika pengusung jenazah ketakutan. Apa itu? Abu Nawas hidup lagi. Hantu. Dan para pengusung jenazah itu menjadi ketakutan. Mereka berlari ke sana ke sini, dan rakyat pun yang berkumpul juga ketakutan serta lari ke sana ke sini dan tunggang langgang, saling bertubrukan dan banyak yang jatuh, terinjak-injak, bahkan ada yang terkilir, ada yang pingsan juga. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih karena memang dibikin pocong, itu sempat membuat Baginda Raja ketakutan juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda, segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan Abu Nawas? Kau menggunakan ilmu apa? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, tuanku. Kalau begitu ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda, karena hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit kamu Abu Nawas, kamu telah menipu.
Baginda menggerutu dengan kecewa. Akan tetapi karena Baginda memang sudah menyampaikan kepada rakyatnya untuk mengampuni Abu Nawas, maka Baginda Raja tidak mempunyai pilihan lain. Dan Abu Nawas pun karena keahliannya, karena kecerdikannya, karena kepandaiannya, kali ini Abu Nawas lolos dari sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Oke sahabat Eksis, sampai di sini dulu ceritanya dan sampai jumpa pada kisah-kisah Abu Nawas yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.